Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, nama saya Sulisana. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengembangan kurikulum. Yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, yang kedua yaitu ada fungsi dari kurikulum. Yaitu yang pertama ada untuk kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ini adalah pimpinan dan manajer dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Tugas kepala sekolah sebagai pimpinan dalam pengelolaan pendidikan di sekolah diantaranya adalah melakukan koordinasi dan supervisi pembelajaran dalam lingkup sekolah. Kedua, untuk guru. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga yaitu untuk siswa. Siswa adalah pihak yang menjadi pusat perhatian dalam proses pendidikan di sekolah. Dengan demikian, sejumlah informasi terkait dengan rencana-rencana ataupun program-program belajar apa yang akan dan harus dilaluinya harus sampai kepada siswa. Yang terakhir yaitu untuk orang tua ataupun masyarakat. Dalam hal ini, orang tua tidak terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran di sekolah. Akan tetapi, orang tua memiliki peranan dan kontribusi bagi kelancaran dan keberhasilan belajar anak-anaknya di sekolah. Selanjutnya yaitu ada peranan dari kurikulum. Jadi peranan kurikulum ini ada 3, yaitu yang pertama ada peranan konservatif. Konservatif ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang dikembangkan memiliki kesadaran dan muatan masa lampau dalam relasinya dengan masa kini. Jadi peranan ini sangat penting dan mendasar sesuai dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial masyarakat dan bagian dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua ada peranan kreatif yang menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan kecenderungan pada masa mendatang. Selanjutnya yaitu peranan kritis atau evaluatif, yang artinya kurikulum ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membangun siswa masyarakat yang peka terhadap situasi dan kondisi yang ada serta mampu untuk mengambil keputusan nilai yang solutif untuk kemajuan. Baik, saya Tika Akila akan melanjutkan materi mengenai pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Pengembangan kurikulum ini berisi perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan tertentu yang diharapkan. Implementasi kurikulum yang sukses dihasilkan dari perencanaan hati-hati dan memperhatikan 2 hal penting, yaitu mengkomunikasikan rencana implementasi dan adanya dukungan semua sumber daya dalam implementasi tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Siti Balkis akan melanjutkan dari teman saya, yaitu tentang proses kurikulum. Proses kurikulum ini ada 4. Yang pertama perencanaan kurikulum, yang kedua pengorganisasian kurikulum, yang ketiga adalah kontrol kurikulum, dan yang terakhir penggunaan staf. Nah, yang pertama perencanaan kurikulum adalah keputusan yang dibuat tentang tujuan belajar beserta strategi dan metode yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, serta telaah tentang efektivitas dan makna dari metode dan strategi tersebut. Nah, yang kedua ada pengorganisasian kurikulum. Di sini menjelaskan tentang bentuk penyesuaian bahan ajar atau materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Dengan adanya pengorganisasian kurikulum, diharapkan kepada kurikulum akan memenuhi berbagai kebutuhan, tuntutan, harapan, permasalahan yang dialami peserta didik maupun masyarakat lain. Nah, pengorganisasian kurikulum perlu dilakukan perencanaan seperti validasi, implementasi, dan evaluasi yang merupakan bagian dari desain kurikulum. Dalam mendesain kurikulum harus memperhatikan berbagai prinsip yang dijadikan acuan dengan memahami organisasi dan desain pengembangan kurikulum. Sebuah lembaga akan mampu mengorganisasikan dan mendesain kurikulum yang akan digunakan untuk sedemikian baik agar dapat membuat lembaga atau sekolahnya kepada pencapaian tujuan pendidikan yang ditentukan. Nah, yang ketiga ada kontrol kurikulum. Kontrol kurikulum ini berarti proses pembuatan keputusan mengenai kurikulum di lingkungan sekolah maupun pembatasan proses pembelajaran terhadap minat pihak eksternal, misalnya seperti masyarakat dan juga orang tua. Dan yang terakhir ada penggunaan staf. Di sini saya menjelaskan tentang staf kurikulum itu berwenang kegiatan akademik. Tugasnya itu membantu tugas wakil kurikulum
mengelola kegiatan KBM yang meliputi seperti membagi tugas guru, yang kedua menyusun jadwal pelajaran, yang ketiga mempersiapkan forma administrasi pengajaran, dan yang keempat mengkoordinasikan kegiatan evaluasi itu seperti harian, semester, ujian nasional, dan yang kelima ada mengkoordinasikan kegiatan pelaporan tengah semester atau tahunan, dan yang terakhir adalah melaporkan hasil kegiatan kepada kepala sekolah. Baiklah, saya Syifa Safira akan memaparkan tentang prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum ada dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama yaitu prinsip umum yang terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, yang keempat prinsip efisiensi, dan yang terakhir yang kelima adalah prinsip efektivitas. Kemudian prinsip khusus. Prinsip khusus juga terdiri dari 5 prinsip, yaitu yang pertama prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan, yang kedua prinsip berkenaan dengan pemulihan isi pendidikan, yang ketiga prinsip berkenaan dengan pemulihan proses belajar mengajar, yang keempat prinsip berkenaan dengan pemulihan media dan alat pengajaran, dan yang terakhir yang kelima yaitu prinsip berkenaan dengan pemulihan kegiatan dan penilaian. Saya Putri Ayu Mahbengi. Di sini saya akan menjelaskan materi implementasi prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum harus sesuai dengan potensi intelektual, mental, emosional, dan fisik para siswa. Kurikulum harus membekali para siswa dengan sejumlah keterampilan pengetahuan dan sikap yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Kurikulum yang memenuhi prinsip fleksibilitas tidak menghambat keberlangsungan pembelajaran. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.